Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di hari yang baru ini? Doa kami kiranya anugerah, damai, sejahtera, kekuatan, dan kemurahan daripada Tuhan atas saudara semua. Puji Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kita ada di hari ini. Saya percaya bahwa ada berkat-berkat baru, ada kemurahan baru, atau juga kekuatan baru ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan yang baru. Percaya bahwa ada Roh Kudus yang bekerja, dan salah satunya adalah hal yang akan kita pikirkan di hari yang baru ini. Kita sudah belajar beberapa hal tentang karya Roh Kudus, dan lagi betapa kayanya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah Roh Kudus bekerja dengan cara membersihkan kehidupan kita. Ada sebuah istilah yaitu deep cleaning. Artinya pembersihan yang maksimal atau pembersihan yang menyeluruh. Kapan terakhir kita melakukan deep cleaning untuk rumah kita? Kita menggeser sofa-sofa kita menggeser tempat tidur kita menggeser kulkas kita menggeser tempat-tempat yang biasanya sudah ada di sana selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika kita melakukan deep cleaning, mungkin kita akan mendapatkan kejutan-kejutan. Karena mungkin di area-area terlihat nampak bersih, tapi di sudut-sudut dan di tempat-tempat yang jarang tersentuh itu, di sana ada sarang laba-laba, ada debu yang menumpuk, ada sisa minyak, ada bulu kucing, ada ikat rambut, ada remah biskuit, ada bungkus permen, ada kulit kacang, ada mungkin sendal, ada mungkin barang-barang yang selama ini saudara cari dan ternyata ada di sana. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus kita akui bahwa ada kadangkala kita menyimpan hal-hal yang seperti itu di relung-relung hati kita, di sudut-sudut hati kita yang jarang kita bersihkan. Ada bagian-bagian yang menyimpan dan menyerap kotoran rohani dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu membersihkannya dan kita kadang-kadang tidak membiarkan situasi itu, ruang-ruang itu untuk dibereskan. Roh Kudus bekerja dengan cara membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-8, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Kata membaptis berasal dari kata baptizo yang bisa diterjemahkan memandikan atau menyucikan. Dikatakan di sana, Yohanes Pembaptis memandikan atau menyucikan dengan air. Tetapi ia, ini merujuk kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, akan membaptis, akan menyucikan, akan memandikan kamu, bukan dengan air lagi, tetapi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya membaptis dan memandikan atau menyucikan dengan Roh Kudus? Salah satu gambaran ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 adalah Roh Kudus divisualisasikan dengan lidah-lidah seperti nyala api. Maknanya adalah Roh Kudus itu bisa membakar, tetapi juga api sering digunakan untuk memurnikan, untuk menyucikan, untuk membuang segala yang kotor, segala yang jahat, segala yang najis, dilenyapkan. Bapak Ibu dan Saudara semua, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membersihkan, adalah menyucikan, adalah menghalau kenajisan-kenajisan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja untuk membersihkan kita. Kalau mungkin misalnya ada area-area tersembunyi dalam kehidupan kita, kita menyembunyikan dosa rahasia dalam kotak pribadi kita, di dalam kolong-kolong pribadi kita yang selama ini kita tidak pernah ungkap dan membiarkan itu ada di sana. Lalu kemudian kita kadang-kadang menutupi sifat-sifat atau watak-watak yang paling buruk. Biarkan, izinkan Roh Kudus, relakan itu semua dibereskan dengan kuasa dari Roh Kudus. Dibasuh, disingkirkan, disucikan. Lalu kemudian kadang-kadang kita perlu merelakan hidup kita untuk hal yang buruk dipindahkan, disingkirkan, yaitu mungkin kebencian, kemarahan, rasa malu, kecanduan, dan banyak hal yang lain. Roh Kudus ingin membersihkan kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin layak dan berkenan di hadapannya. Kiranya kebenaran ini membuat kita bersyukur, serta membuat kita rela membuka ruang-ruang hidup kita, relung-relung hidup kita, kolong-kolong kehidupan kita, ruang-ruang tersembunyi untuk dijamah oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita semakin berkenan, dan semakin berkenan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami.
Tolong kami supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa untuk membersihkan kehidupan kami. Sekiranya jemaat Tuhan ada menyimpan dan memiliki hal-hal yang perlu dibereskan, kiranya Roh Kudus bekerja, menjamah dan menyucikannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami syukuri dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.